Baik, pertanyaan terakhir Pak, ini ditunggu semua orang tentang pajak. Baik, biasanya pengusaha Pak, paling dengar ini, pengen dengar ya. Baik, kami persilakan Pak Tigor M. Siaan, Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan untuk menyampaikan terkait dengan perpajakan. Terima kasih Pak Prabowo atas kesempatannya. Saya bertanya tentang pajak Pak, tapi sangat menyambung dengan paparan Bapak mengenai pembelanjaan kita Pak, yang cuma 17% dibandingkan negara-negara lain yang 20-25%. Tentu saja ketangguhan APBN itu salah satunya dari pajak Pak. Dan rasio pajak kita walaupun udah mulai naik nih dikit, tapi masih sekitar 10% dibandingkan negara-negara lain, 13, 15, 18% dan seterusnya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana strategi Bapak untuk menaikkan rasio pajak tersebut tanpa membebani pengusaha-pengusaha yang sudah taat pajak Pak? Dan yang kedua, saya tahu dari strategi Bapak, visi dan misinya akan ada Badan Penerimaan Negara. Sebenarnya secara eksekusinya nanti perbedaannya seperti apa sih Pak? Strateginya dengan pengumpulan pajak dan bea cukai di Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara itu perbedaannya yang konkret sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Silakan Pak Prabowo, karena Baik, jadi, ada badan pajak dan yang satu lagi terkait dengan optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi. Silakan Pak. Ya baik, jadi benar sekali rasio pajak kita terhadap PDB kita masih berada di sekitar 10%. Ya. Rasio pendapatan kita, ya, pajak plus penghasilan yang lain, penerimaan lain itu sudah di sekitar 12%. Tetapi benar, Thailand, Vietnam, tetangga-tetangga kita sudah 16%, sudah 18%. Saya bertanya, apa sih beda kita sama orang Thailand, sama orang Vietnam? Apa kita lebih bodoh? Atau apa masalahnya? Jadi, if they can do it, we must also do it. Kita tidak boleh menyerah. Jadi, pertama, semua itu berasal dari will, kehendak politik, political will. Ada nggak political will untuk sama dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sekalipun? Dan kalau ada political will, kita cari upayanya antara lain dengan komputerisasi, dengan digitalisasi, dan dengan efisiensi, transparansi. Karena itu kita mau pisahkan badan penerimaan tersendiri supaya lebih efisien. Si Menteri Keuangan tidak perlu untuk mikirin dan mengurusi itu, ada badan khusus. Kemudian kita pisahkan antara treasury, antara pengelolaan kekayaan negara, ya kan, dan penerimaan. Sasaran kita harus naik dari 12%, kita harus naik 5% atau 6%. Kita juga perlu, dan sekarang pemerintah sudah sangat gencar melaksanakan e-katalog. Jadi ini kita juga harapkan bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Tapi saya sependapat bahwa yang kita perlu adalah untuk bikin lebih efisien sehingga kita perluas istilahnya pembayar pajak, jangan yang sudah baik, sudah taat, diperes terus, ya kan? Itu namanya adalah yang sering disebut apa? Berburu di kebun binatang, ya kan? Itu tidak ada tantangan. Dan di ujungnya pengalaman banyak negara, ya kan? Itu justru akan menimbulkan penggelapan pajak. Ya, ini adalah sesuatu yang counterintuitif. Jangan-jangan kalau kita memberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha yang benar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, memacu investasi, memacu kegiatan perdagangan. Saya kira itu jawaban saya. Ya, jadi pajak sangat penting, efisiensi,
transparansi, ya kan, menutup lubang-lubang kebocoran, dan memudahkan usaha, memudahkan dan memperbaiki iklim bisnis. Kita harus mudahkan perizinan, ya kan. Jangan orang mau dagang itu dipersulit, ya kan. Sekian puluh izin, ya kan. Tapi mudah-mudahan dengan digitalisasi ini akan mempercepat tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Karena setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kadin bersama Capres Bapak Prabowo Subianto. Kita sudah mendengarkan apa jawaban Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan pengurus. Saat ini kita ingin mendengar closing statement dari Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Memang masalah ekonomi, masalah bisnis adalah masalah vital, masalah menentukan. Kemerdekaan kita rebut melalui perjuangan politik dan perjuangan senjata. Tetapi keberhasilan kemerdekaan itu ditentukan oleh kemakmuran. Untuk apa kita merdeka rakyat miskin? Merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan. Bebas dari tidak punya pekerjaan, bebas dari kebodohan. Untuk itu, berarti ekonomi, perdagangan, industri adalah menentukan. Dan karena itu, saudara-saudara sebagai pengusaha, entrepreneur, memegang peranan yang sangat penting. Bahkan saya pernah baca, ada studi dari Harvard mengatakan dalam 70 tahun negara pertama merdeka, negara akan selalu dipimpin oleh pejuang politik dan pejuang militer. 70 tahun pertama. Hampir semua negara. Amerika, presiden pertama George Washington. Kemudian John Adams, habis itu Jefferson, semua pejuang politik dan militer. Tetapi 70 tahun selanjutnya itu disebut oleh mereka adalah the age of the entrepreneurs. Yang memimpin masyarakat adalah para entrepreneur. Dan kita sudah lihat sekarang, ya kan, ketua-ketua umum partai banyak yang dari entrepreneur. Ya. Saya kan mantan tentara dan mantan entrepreneur juga. Ya kan? Jadi saya merasakan itu jadi pengusaha bagaimana, ya kan? Benar. Kadang-kadang senyumnya senyum dibuat-buat itu. Benar kan? Senyum sambil mikir hutang aku ke bank ini gimana. Ayo benar kan? Benar, ya kan? Malam-malam nggak tidur tuh mikirin hutang. Tapi dan ada persamaan dengan seorang panglima, seorang jenderal, seorang komandan. Komandan salah kasih perintah, kalah perang, mati banyak orang. Pengusaha salah ambil keputusan, bangkrut. Ribuan karyawan juga nggak kerja. Ya, jadi untuk itulah saya sebenarnya berharap diskusi semacam ini kita adakan lagi, ya kan? Memang saya mengerti kalau di televisi waktu terbatas, tetapi ini penting, ya. Kita perlu membahas lebih dalam dan saya siap untuk berdiskusi lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi. Kesimpulan saya adalah, saudara-saudara, dengan kajian saya, dengan tim saya, dengan semua data yang ada,
data yang benar loh, bukan data yang nggak benar. Kita optimis, saya optimis. Saya percaya Indonesia bangkit lebih hebat lagi. Saya percaya pertumbuhan akan sangat bagus. Dan kita harus mengakui, kita bersyukur leadership Pak Jokowi dan presiden sebelum kita, Pak SBY dan semua presiden. Dengan itu kita punya modal, kita punya masa depan yang gemilang. Kita harus rukun, kita harus bersatu, dan kita akan mencapai yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia makmur, Indonesia adil. Kita harus makmur untuk jadi adil. Kita harus adil untuk jadi makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto. Jadi kita harus bersatu, pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Prabowo. Nanti para pengusaha menunggu undangan dari Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Terima kasih banyak Ibu Afiliadi. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prabowo dan juga Ibu Afiliadi. Luar biasa, kita sudah mendengar bagaimanakah gagasan dan juga pemikiran dari calon presiden nomor urut 2 dalam bidang ekonomi. Langsung saja sebagai kenang-kenangan Kadin Indonesia bersama dengan Kadin DKI Jakarta akan memberikan figura karikatur dan penyerahan buku Kadin menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengundang Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi, Ketua Steering Komite Dialog Capres bersama Kadin, Bapak Tony Wenas, Ketua Penyelenggara Dialog Capres bersama Kadin, Ibu Karmelita Hartoto, beserta pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Yuki Hadafi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri untuk naik ke atas panggung. Penyerahan figura karikatur akan disampaikan oleh Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Bisa langsung diserahkan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Bisa diabadikan terlebih dahulu. Bersiap tim dokumentasi. Dan selanjutnya akan ada penyerahan buku menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diberikan oleh pelaksana tugas harian Ketua Kadin Indonesia, Bapak Yuki Hadafi. Dan juga diserahkan oleh Bapak Anindya Novian Bakri. Diabadikan terlebih dahulu bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bagaimanakah jalannya dialog Kadin bersama dengan calon presiden nomor 2. Kami persilahkan Pak Prabowo. Saya dapat nilai berapa? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimanakah paparan dan juga visi misi serta langkah strategis dari calon presiden nomor urut 2 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Semoga acara ini memberikan pencerahan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kami TV One mengabarkan, tapi Anda yang memutuskan. Saya Maria sudah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.